Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, yang telah menurunkan petunjuknya melalui Al-Qur'an dan Sunnah agar manusia dapat menapaki jalan kehidupan dengan bimbingan ilahi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam pemahaman dan praktik spiritual. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 10 jurnal yang berkaitan dengan judul buku Akhlak Tasawuf di mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Sirah MPD dengan judul buku yaitu Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam. Dalam kajian ini menekankan bahwa aspek batinnya dalam ajaran Islam itu bagaimana tasawuf dan tarekat membimbing manusia untuk mencapai kesucian hati, kedekatan kepada Allah, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Kemudian, secara etimologis, tasawuf itu berasal dari kata suf yang berarti wall atau simbol kesederhanaan hidup dan ketulusan hidup. Kemudian tarekat itu berasal dari kata tarikoh yang berarti jalan atau metode spiritual. Dalam konteks esoteris, tasawuf dan tarekat itu berfokus pada penyucian hati, pengendalian nafsu, serta penumbuhan kesadaran spiritual yang mendalam. Menurut Ar-Rahman 2023 dalam jurnalnya, tasawuf dan tarekat merupakan metode sistematis dalam tasawuf yang menekankan praktik zikir, muhasabah, dan bimbingan mursyid untuk mencapai makom spiritual yang tertinggi. Sementara itu, selanjutnya Al-Haddad tahun 2022 menjelaskan bahwa dimensi esoteris tasawuf itu menekankan internalisasi nilai-nilai ilahi, bukan hanya sekadar ritual lahiriah. Kemudian kajian falsafi dalam tasawuf dan tarekat ini membahas tentang hakikat manusia, tujuan hidup, serta hubungan dengan Tuhan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa manusia itu memiliki potensi spiritual untuk kembali kepada Allah melalui pengendalian hawa nafsu dan penyucian hati. Konsep insan kamil atau manusia yang sempurna menjadi rujukan yang ideal dalam perjalanan tasawuf, akan mencerminkan keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menekankan bahwa tarekat itu bukan hanya metode, tetapi jalan untuk menyadari esensi Tuhan dalam diri manusia. Dalam konteks pembangunan karakter, kajian falsafi membantu membentuk individu yang bijaksana, adil, dan berkesadaran spiritual yang tinggi. Kemudian sementara itu, kajian praktis dalam tasawuf dan tarekat itu menekankan implementasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari melalui latihan zikir, muraqabah, salat malam, dan bimbingan mursyid. Maka akan terbentuklah pribadi yang sabar, tawaddu, dan qanaah. Kemudian penelitian Hasanuddin tahun 2024 menunjukkan bahwa anggota tarekat menjadi kesadaran spiritual tinggi sekaligus integritas sosial yang kuat, sehingga mampu menyeimbangkan
kepentingan pribadi dan masyarakat. Di lembaga pendidikan yang berbasis tasawuf, guru akan berperan sebagai murabbi yang membimbing murid yang tidak hanya dalam ilmu formal, tetapi juga dalam pembentukan karakter batiniah. Nilai zuhud, tawakal, dan ikhlas akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Integrasi antara dimensi falsafi dan praktis ini akan menciptakan keseimbangan antara teori dan tindakan. Dimensi falsafi yang memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat manusia dan Tuhan, sedangkan dimensi praktis itu menuntun penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata. Misalnya seperti konsep insan kamil itu hanya bermakna jika diwujudkan dalam sikap sosial seperti menolong sesama, berlaku adil, dan menjaga hati. Tasawuf dan tarekat akan menyatukan kontemplasi dan aksi, batin dan lahir, zikir dan amal, sehingga lahirlah individu dan komunitas yang berakhlak mulia serta memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Kemudian dalam konteks masyarakat yang modern yang dipenuhi dengan tantangan materialisme dan individualisme, ajaran tasawuf dan tarekat sangat relevan. Nilai-nilai seperti ikhlas, sabar, empati, dan keadilan menjadi penyeimbang bagi kehidupan yang cenderung mengejar dunia semata. Dimensi falsafi ini akan menuntun pemahaman terhadap prinsip-prinsip universal Islam. Sementara dimensi praktis ini akan menanamkan sikap hidup yang sederhana, cinta damai, dan kasih sayang kepada sesama. Dengan mengamalkan ajaran tasawuf dan tarekat, manusia yang modern dapat menemukan kedamaian batin di tengah hiruk pikuk dunia yang serba cepat dan penuh persaingan. Jadi kesimpulannya, tasawuf dan tarekat itu sebagai dimensi esoteris ajaran Islam merupakan perpaduan antara pemikiran filosofis dan praktik sosial. Keduanya memberikan arah bagi manusia untuk kembali kepada fitrah dan mencapai derajat insan kamil. Kajian falsafi yang membangun kesadaran intelektual dan moral, sedangkan kajian falsafis akan mengasah kepekaan hati dan kedalaman spiritual. Kemudian dengan menginternalisasi nilai-nilai tasawuf dan tarekat, manusia itu akan mampu membentuk diri yang rendah hati, berakhlak mulia, dan berorientasi pada kebaikan. Dampaknya tidak hanya terasa dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam pembentukan masyarakat yang harmonis, beradab, dan penuh kasih sayang. Kemudian pada akhirnya melalui pemahaman dan pengalaman tasawuf dan tarekat ini, kita sebagai manusia dapat menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, serta antara ilmu dan amal. Kemudian semoga ajaran ini mengantarkan kita sebagai manusia menuju kehidupan yang damai, penuh cinta ilahi, dan berorientasi pada kebahagiaan hakiki. Mungkin cukup sekian pembahasan 10 jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.